Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belani Rahmanintias dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama dari jurusan Hubungan Internasional. Hari ini saya akan presentasi tentang belajar dari Tiongkok, usaha pemerintah menangani COVID-19. Tema pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang pengalaman Tiongkok menghadapi wabah sebelum yang pernah terjadi. Di sini saya akan mengutarakan dua kasus. Yang pertama itu ada flu burung. Jadi flu burung itu terjadi pada tahun 2005. Flu burung ini pertama-tama menyebar di 58 desa di Provinsi Liaoning. Dan ada 4 kasus penyebaran flu burung pada unggas dan burung. Selain tindakan pencegahan dengan mengawasi lalu lintas perdagangan unggas, pemerintah Cina juga memproduksi obat antivirus yaitu Tamiflu, lalu menerbitkan izin untuk perusahaan obat lokal untuk memproduksi antivirus tersebut. Setelah itu, upaya pencegahan wabah flu burung ini juga sudah dimaksimalkan oleh Cina dari mengingatkan jajaran pemerintahan yang waspada, menyusun rencana untuk menghadapi keadaan darurat, dan mensosialisasikan pengenalan bahaya epidemi. Lalu kasus kedua itu ada flu babi yang terjadi pada 2009. Pemerintahan Cina melaporkan kasus pertama yang diduga itu oleh orang yang baru saja berpulang dari Amerika Serikat. Akibat dari wabah ini, harga babi di pasar secara global pun telah melonjak hingga 40%, lalu menyebabkan daging babi menjadi langka, serta pemusnahan babi juga itu mengakibatkan banyak petani tenggelam dalam kemiskinan. Setelah itu, hubungan Partai Tunggal Cina dalam memudahkan usaha mobilisasi masyarakat. Pemerintah menerjunkan kader Partai Komunis Cina untuk mengantarkan bahan makanan mentah dan matang kepada seluruh penduduk yang terkena lockdown. Setelah itu, partai juga menjadi pengawas selama Cina diberlakukan lockdown. Setelah itu, Partai Tunggal ini juga melakukan survei dengan big data. Itu yang sangat membantu untuk menghitung jumlah kasus yang terpapar oleh COVID-19 ini. Setelah itu, kebijakan yang digunakan untuk menekan laju penyebaran corona ini, yang pertama, meluncurkan daftar hitam yang berisi nama-nama warga yang tidak mematuhi protokol pengendalian dan pencegahan COVID-19. Daftar hitam ini juga tidak segan-segan ya, otoritas Cina bisa menghukum mati orang yang menentang perang COVID-19 ini. Setelah itu yang kedua ada lockdown, yang ketiga pembangunan rumah sakit dengan kapasitas besar dengan alasan untuk bisa menampung banyaknya kasus yang terjadi sehingga menekan laju penyebarannya kepada masyarakat yang tidak terpapar. Setelah itu ada uji klinis obat yang terus berlanjut. Setelah itu Presiden Cina Xi Jinping juga meminta pengetatan kontrol terhadap aktivitas diskusi online mengenai wabah virus corona. Karena dikatakan dilakukan untuk menciptakan energi positif di tengah penanganan virus corona ini. Setelah itu ada saran untuk pemerintah Indonesia dalam menangani wabah. Ada 4 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu kecepatan dan akuransi. Menggunakan metode deteksi yang spesifik, terpercaya, akurat, dan cepat. Meningkatkan kinerja perusahaan biotek guna mengembangkan alat uji. Di sini itu dengan adanya kecepatan, maka banyak kasus juga yang bisa ditangani. Lalu dengan meningkatkan kinerja perusahaan biotek itu juga membuat perusahaan biotek Indonesia pun bisa ke level yang selanjutnya gitu. Setelah itu yang kedua ada keputusan tepat di waktu yang tepat, menyediakan informasi dan arahan yang jelas tentang cakupan wilayah yang mengalami lockdown. Setelah itu ada mengawasi implementasi kebijakan hingga ke tingkat individu, apartemen, perumahan, komunitas, organisasi, fasilitas publik, dan kota. Setelah itu ada memastikan kebutuhan pokok dan pangan tetap tersedia. Setelah itu ada menciptakan fasilitas kesehatan untuk memonitor, mengisolasi, dan merawat pasien yang terjangkit virus ini. Setelah itu membuat sistem tracking untuk menangani laporan yang bekerja 24/7. Setelah itu ada menciptakan pusat pelaporan dan channel komunikasi supaya masyarakat tetap mendapatkan informasi terkait dengan situasi terkini. Setelah itu yang ketiga, kerjasama semua pihak. Nah, di sini yang saya
benar-benar tekankan saran untuk pemerintah Indonesia adalah menggunakan semua pihak yang ada di dalam negara ini. Karena jika pemerintah atau aparat saja tidak akan terlalu efisien, karena menurut saya seperti RT, RW itu sangat berjasa banget dalam kerjasama ini, karena dari situ pun bisa mengordinir masyarakat di dalam kompleknya untuk tetap di rumah aja gitu. Lebih meningkatkan wawasan kepada masyarakat tentang social distancing sih menurut saya. Setelah itu yang poin keempat, poin terakhir, adanya keterbukaan informasi. Di sini menurut saya juga penting karena dengan keterbukaan informasi tidak akan ada hoax yang bermunculan di berita, dan masyarakat pun bisa lebih mengetahui channel atau informasi mana yang emang akurat dan hoax. Dan dengan keterbukaan informasi ini jadi membuat masyarakat lebih meyakinkan diri untuk social distancing atau work from home. Karena dengan informasi yang minim itu membuat masyarakat yang bingung dengan kinerja pemerintah dan tidak tahu harus melakukan apa untuk menangani ataupun mencegah ataupun mengobatinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.